Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Saja Purwokerto, Kamis 8 September 2022 bersama saya Romo I. Aidra Pamungkas. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Pada pesta kelahiran Santa Perawan sambut rahmat Tuhan dengan sukacita. Maka kita bekali dulu perjalanan hari ini melalui kekuatan sabdanya yang akan kita ambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 23. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, peran Maria dalam karya keselamatan tidak bisa dipandang remeh. Dengan segenap hati, Maria menerima tugas perutusannya sendiri. Maka di balik kehebatan Maria sebagai pribadi itulah tertanam iman yang tangguh dan juga tahan banting. Maria mengajari kita semua untuk melihat kembali spesifikasi iman, di mana iman itu menemukan perkembangan serta kematangannya justru ketika berhadapan dengan situasi hidup yang sulit. Disitulah iman menjadi penunjuk arah yang pasti. Sebagaimana Maria, Yusuf pun juga menjadi pribadi yang mempunyai arah untuk mengikuti kehendak Allah. Dia tidak gentar dengan situasi sulit, tetapi justru semakin matang. Tahan banting, itulah yang bisa kita ambil sebagai bahan permenungan pada hari ini. Melalui kemampuan siap tahan banting itulah, Maria dan Yusuf menjadi figur orang beriman yang teladan. Kesempurnaan hidup di jalan Tuhan tidaklah sia-sia, sebab telah memberi kepada mereka berdua keselamatan kekal. Saudari-saudara, dalam hidup ini perlulah kita secara terbuka menerima situasi sulit, agar semakin diasahlah kepekaan iman dan keyakinan sepenuh hati atas penyertaan Tuhan. Kita semua menjadi orang yang diikut sertakan pada sejarah keselamatan Allah, dan kita juga perlu menemukan apa saja kehendak Allah atas diri kita masing-masing. Maka saudari-saudara, mari sekarang kita memohon rahmat tahan banting ini, agar kita tidak mudah lemah dalam menanggung hidup sehari-hari, tetapi justru menemukan karya Allah yang agung pada setiap dinamika hidup kita. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, melalui teladan Maria dan Yusuf, bentuklah kami sebagai pribadi tahan banting sekaligus yang beriman kepadamu. Berilah kami roh-Mu, agar kami semakin bersemangat mewartakan karya keselamatanmu, kendati banyak tantangan yang harus kami hadapi. Semoga dengan meneladani Maria dan Yusuf, kami pun dapat mengasah kepekaan iman dan kesetiaan kepadamu secara lebih sempurna. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita cintai, dan segala karya kerasulan dan karya kebaikan kita senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas.
Tuhan memberkati. Salam mendoan.